Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembagian pada suku banyak, bagian yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pembagian suku banyak dengan cara bersusun dan dengan memperhatikan kesamaan pada suku banyak. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan dengan membahas pembagian dengan cara Horner. Nah, anak-anak, metode Horner diambil dari nama William George Horner, seorang matematikawan yang berasal dari Inggris di tahun 1819 karena dialah yang membuat metode ini menjadi lebih praktis. Tetapi metode ini sendiri sudah digunakan oleh Paolo Ruffini, matematikawan Italia, dan bahkan jauh sebelum itu, matematikawan Cina, Jin Chuseo, dan matematikawan Persia, Sharaf ad-Din al-Tusi, sudah menggunakannya dalam temuan mereka. Dan jika kita telusuri kembali ratusan tahun sebelumnya, metode ini bahkan sudah digunakan pemikir Cina pada dinasti Song dan dinasti Han. Wow, luar biasa bukan? Nah, mari kita lihat seperti apa metode Horner ini. Metode ini sebenarnya merupakan penguraian bentuk aljabar secara sintetik yang urutan langkah-langkahnya dapat disajikan dalam suatu skema. Yang pertama, kita akan melihat pembagian metode Horner jika pembaginya berbentuk X dikurangi K. Perhatikan, jika diketahui fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 13x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan x kurang 3, tentukan hasil bagi dan sisanya. Hal awal yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, uraikan fx dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah secara lengkap. Di sini fx-nya berderajat 4, berarti kita harus tuliskan mulai dari x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0 atau konstanta. Jadi kita tuliskan secara lengkap fx-nya adalah 5x pangkat 4 dikurangi 13x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 4. Yang kedua, tentukan faktor pengali terhadap koefisien-koefisien suku banyak. Nah, jika pembaginya adalah X kurang K, maka faktor pengalinya adalah K. Dan jika pembaginya adalah X ditambah K, maka faktor pengalinya adalah negatif K. Dalam kasus ini, faktor pembaginya adalah X dikurangi 3, maka faktor pengalinya adalah 3. Nah, selanjutnya kita tempatkan dalam skema. Yang akan kita tempatkan dalam skema adalah koefisien dari setiap suku-suku pada fx atau pada yang dibagi, yaitu 5, negatif 13, negatif 7, 0, dan 4. Kemudian kita tuliskan faktor pengalinya di bagian kanan. Faktor pengalinya adalah 3. Jadi bentuk skema dari metode Horner ini adalah seperti ini. Sekarang kita akan selesaikan dari skema tadi, perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, 5 kita turunkan. Kemudian 5 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 15, kita letakkan di bawah negatif 13. Kemudian negatif 13 dan 15 kita jumlahkan, diperoleh positif 2. Kemudian 2 kita kalikan lagi dengan 3. Hasilnya adalah 6, kita letakkan di bawah negatif 7. Kemudian negatif 7 ditambah 6, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Kita jumlahkan kembali, hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah negatif 9. Dan yang terakhir kita jumlahkan 4
ditambah negatif 9 adalah negatif 5. Nah, negatif 5 di sini merupakan sisa dari pembagian. Jadi, sangat mudah untuk menentukan sisa dari pembagian menggunakan cara Horner. Sementara, bagian sebelah ini merupakan hasil bagi, karena 5, 2, negatif 1, dan negatif 3 adalah koefisien dari hasil bagi. Perhatikan, negatif 3 akan menjadi koefisien dari X pangkat 0 atau merupakan konstanta. Negatif 1 akan menjadi koefisien dari X pangkat 1. 2 akan menjadi koefisien dari X pangkat 2 dan 5 akan menjadi koefisien dari X pangkat 3. Jadi, kita bisa tuliskan di sini bahwa hasil pembagian dari 5x pangkat 4 dikurang 13x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan x dikurangi 3 adalah 5x pangkat 3, perhatikan 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 1x atau dikurang x dikurangi dengan 3. Ibu ulangi kembali bentuk yang ini. Jadi, untuk menentukan pangkatnya adalah perhatikan bagian hasil bagi ini dimulai dari yang paling kanan. Di sini ada negatif 3, itu berarti akan menjadi konstanta. Ini akan menjadi X pangkat 1, koefisien dari X pangkat 1. Kemudian ini akan menjadi koefisien dari X pangkat 2, dan ini akan menjadi koefisien dari X pangkat 3. Seandainya pembagian kalian ada satu suku lagi di depan, berarti itu akan menjadi koefisien dari X pangkat 4. Seperti itu ya. Dan sisa pembagiannya dengan mudah diperoleh adalah negatif 5. Baik, kita akan melihat pembuktian menggunakan cara bersusun yang sudah kita peroleh sebelumnya. Lima X pangkat 4 dikurangi 13X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 5X pangkat 4 dikurangi 13X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan X kurang 3. 5X pangkat 4 dibagi dengan X adalah 5X pangkat 3. Dikalikan 5X pangkat 4 dikurangi dengan 15X pangkat 3. Kita peroleh negatif 13 dikurangi dengan negatif 15 adalah positif 2x pangkat 3. Dikurangi dengan yang ini diturunkan kembali, 7x pangkat 2 ditambah dengan 4. Sekarang kita bagi 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 dibagi dengan x. 2x pangkat 3 dibagi dengan x adalah 2x pangkat 2. Dikalikan 2x pangkat 3 dikurangi dengan 6x pangkat 2. Kita kurangkan. Kita peroleh negatif X pangkat 2 ditambah dengan 4. Kita bagi lagi. Negatif X pangkat 2 dibagi dengan X. Maka kita dapatkan negatif X. Negatif X dikali dengan X sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah dengan 3X. Kita kurangkan. Kita peroleh negatif 3X ditambah dengan 4. Negatif 3X masih bisa kita bagi lagi dengan X. Kita peroleh negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan X negatif 3X ditambah dengan 9. Maka kita kurangkan, kita peroleh negatif 5. Sisa adalah negatif 5 dan hasil baginya adalah 5X pangkat 3 ditambah. Nah, sekarang kita lihat pembagian Horner jika pembaginya berbentuk AX dikurangi K. Jika diketahui fx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 2 dibagi dengan 2x ditambah 1, maka tentukan hasil bagi dan sisanya. Perhatikan, jika pembagi berbentuk AX dikurangi K, maka faktor pengalinya nanti adalah K per A. Dan jika pembagi berbentuk AX ditambah K, maka faktor pengalinya adalah negatif K per A. Nah, anak-anak, perhatikan bahwa pembagi dalam soal ini adalah
2X ditambah 1. Berarti berbentuk AX ditambah K dengan A-nya adalah 2 dan K-nya adalah 1. Maka faktor pengalinya nanti adalah negatif 1/2. Sekarang kita buat skemanya. Kita tempatkan koefisien-koefisiennya secara lengkap. Dari X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 atau konstanta. Dan faktor pengalinya adalah negatif 1/2. Kita kerjakan sekarang. 4 kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita turunkan anak-anak 4. Kemudian kita kalikan dengan negatif setengah. Ini kita kalikan ya. Dengan negatif setengah kita akan dapatkan negatif 2. Kita jumlahkan negatif 8 ditambah negatif 2 adalah negatif 10. Kita kalikan kembali dengan negatif setengah. Kita peroleh positif 5. Kita jumlahkan dengan negatif 9. Kita dapatkan negatif 4. Kemudian negatif 4 dikali dengan negatif setengah. Hasilnya adalah positif 2. Kita jumlahkan negatif 7 dengan 2, hasilnya adalah negatif 5. Maka terakhir negatif 5 dikali dengan negatif 1/2 adalah positif 5/2. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah dengan 5/2. Kita dapatkan 2 adalah bentuk dari 4/2. 4/2 ditambah dengan 5/2 adalah 9/2. Nah, 9/2 ini adalah sisa dari pembagian. Ini merupakan sisa dari pembagian. Dan bagian di sebelah kanannya ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Nah, anak-anak, ini adalah koefisien hasil bagi, yaitu X pangkat 0. Untuk X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, dan ini X pangkat 3. Jadi hasil baginya bisa kita tuliskan 4X pangkat 3 dikurangi 10X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 1 dikurangi dengan 5. Tetapi untuk bentuk pembagi AX dikurangi dengan K, hasil ini harus kita bagi semuanya dengan A. Jadi kita bagi dulu dengan A, A-nya adalah 2. Jadi kita peroleh hasil baginya /adalah 2X pangkat 3 dikurangi dengan 5X pangkat 2 dikurangi dengan 2X dikurang 5/2. Jadi ini hasil baginya. Dan sisa pembagiannya adalah positif 9/2. Kita akan buktikan dengan cara bersusun sebagai berikut. 4X pangkat 4 dikurangi 8X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2 dibagi dengan 2X ditambah 1. 4X pangkat 4 dibagi dengan 2X adalah 2X pangkat 3. Kita kalikan 4X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 3. Kita kurangkan. Kita peroleh negatif 10X pangkat 3. Yang ini diturunkan. Kurang 9X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2. Kemudian negatif 10X X pangkat 3 kita bagi lagi dengan 2X. Kita peroleh negatif 5X pangkat 2. Kita kalikan negatif 10X pangkat 3 dikurang dengan 5X pangkat 2. Kita kurangkan. Negatif 9 dikurangi dengan negatif 5 adalah negatif 4X pangkat 2. Kemudian negatif 7X ditambah dengan 2 diturunkan. Kita bagi lagi negatif 4X pangkat 2 dibagi dengan 2X. Negatif 4X pangkat 2 dibagi dengan 2X. Kita peroleh negatif 2X. Kita kalikan negatif 4X pangkat 2 kurang 2X. Kita kurangkan. Kita peroleh negatif 5X ditambah dengan 2. Sekarang negatif 5X kita bagi lagi dengan 2X. Kita peroleh kurang 5/2. Dikalikan, kita peroleh negatif 5X dikurangi dengan 5/2. Kita kurangkan. 2 dikurangi dengan negatif 5/2
sama dengan 9/2. Jadi ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Nah, anak-anak, kita sampai pada bagian akhir pelajaran hari ini. Seperti biasa, kalian dapat berlatih soal-soal berikut ini untuk mengetahui apakah kalian sudah cukup memahami penjelasan yang Ibu berikan. Soal-soal ini sama dengan latihan sebelumnya, tetapi kalian harus menyelesaikannya dengan cara Horner. Setelah mendapatkan jawaban, coba cocokkan dengan jawabanmu pada latihan 6 yang lalu. Jika hasil yang kamu peroleh berbeda, maka kamu perlu memeriksa kembali jawabanmu. Oke, selamat belajar.